juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya dengan doa dan mensupport saya dengan tap-tap layar dan mensupport saya dengan gegip ya. Masing-masing orang mempunyai apa namanya itu kontribusinya masing-masing sesuai dengan ukurannya masing-masing juga. Baik teman-teman, tema malam hari ini adalah siapakah proper name sesembahan Islam dan sesembahan Kristen. Proper name itu nama pribadi. Siapa nama Tuhannya Kristen dan siapa nama Tuhannya Islam. Biar room ini kuat, silakan tap-tap layar, teman-teman ya. Kalau kita ditanya oleh siapapun mereka yang bertanya, misalkan saya ditanya, Bang Nandar, debater ganteng dari Kuningan Jawa Barat, siapa Tuhan Bang Nandar? Maka saya akan menjawab, Tuhan saya Allah. Nandar, Abang Nandar, Aa Nandar yang ganteng, Tuhan Bang Nandar adalah Allah. Itu di mana dalilnya? Kalau Tuhan Bang Nandar itu namanya Allah. Quran surat Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada ilah selain daripada aku. Sama ya seperti di dalam ajaran Yahudi, tapi saya nggak ke ajaran Yahudi dulu. Nah, yang ingin saya ketahui dari teman-teman Kristen, karena begini ya, kenapa saya sudah beberapa hari ini membahas tentang proper name, nama Tuhan, karena begini, orang Yahudi tidak pernah berdebat dengan orang Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, tidak ada yang berdebat dengan orang Islam. Yang berdebat saling lapor melapor itu adalah orang Islam dengan orang Kristen. Kenapa? Karena diduga LAI mencomot, mengambil kata Allah sebagai nama sesembahan orang Islam sebagai generic name. Ini tidak mempunyai dasar. Oleh karenanya, tanpa tendeng aling-aling, tanpa babi bu bebo, saya ingin bertanya dengan 3 pertanyaan. Tolong Anda disaksikan oleh 500 orang penonton di sini. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang pertama, siapa nama sesembahan orang Kristen? 1. Yang kedua adalah, perhatikan saya, siapa nama sesembahan orang Kristen? Dan siapakah proper name dari apa yang disembah oleh orang Kristen? Yang ketiga adalah siapa nama dari Roh Kudus? Roh itu adalah angin, Kudus adalah suci. Siapakah nama dari Roh Kudus? Karena ini adalah salah satu oknum yang disembah oleh teman-teman Kristen. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Yang pertama, siapa nama sesembahan orang Kristen? 1 nih. Yang kedua, ya, siapakah nama Bapa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang saya tanya, siapa nama Bapa? Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Saya ulangi ya. 2 kali nih saya ulangi. Siapa nama sesembahan orang Kristen? 1. Yang kedua, siapa nama Bapa Sorgawi? Yang ketiga, siapakah nama dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu jabatan, bukan nama. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada malam hari ini, banyak pribadi yang dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman Islam. Amin. Pak Haji, terima kasih. Pak Muhammad, Andi, Arsil, terima kasih. Anda baru mulai kau udah nugas aja 3 pertanyaan. Teman-teman, waduh, kalah kita digas di awal ini. Sabar ya, tenang teman-teman ya. Ini baru opening ya. Oke. Siap. Aduh, kalah nih teman-teman. Sabar teman-teman, jangan digas dulu sekarang. Oke. Yuk. Anda, kita baru selamat malam untuk kita semua ya. Shalom, ya Salve, ya salam nama budaya, Om Swastiastu, ya.
di sini kita berbicara, kita diskusi dengan Nandar secara baik, teman-teman. Tapi selama saya berdiskusi dengan Nandar, teman-teman, Nandar ini orangnya tidak pernah geruduk-geruduk orang. Ya, dia orangnya profesional. Karena saya mengenal Nandar ini dari tahun lalu. Kami dua ini baik. Hanya saya memang waktu itu memang panas dan memang saya akui kesalahan saya dengan Nandar. Ya, jadi kedua teman-teman ya, ketika Nandar mempermasalahkan atau merasa ketidaknyamanan, ya saya di sini nggak mau menginjili Nandar karena memang Nandar sudah punya agama. Ya, kalau Nandar mau mengkatekesi saya, ya itu hak dia. Tetapi saya tidak mau mengkatekesi Nandar karena Nandar sudah punya agama. Kalau saya bilang mengkatekesi Nandar kan bahaya, saya kena undang-undang. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika Nandar mereka merasa tidak nyaman dengan nama Allah, kata Allah di dalam Alkitab, berarti Nandar harus ya bisa mengkaji. Nandar harus bisa mengkaji, teman-teman. Mereka harus bisa mengkaji bukan dari satu segi saja. Ya, jangan langsung gas Nandar. Ini masih sesi pertama nih. Langsung kok 3 pertanyaan bagaimana sih? Jadi harus mengkaji dari segi apa yang dilihat? Segi historikalnya Nandar. Kemudian segi apa yang harus Nandar perhatikan ketika kerasa tidak nyaman dengan kata Allah di dalam Alkitab? Dari segi historikal, sejarah. Kemudian dari segi apa lagi Nandar? Nandar harus melihat dari segi yang namanya segi historikal, kemudian dari beberapa segi, misalkan segi Alkitabnya Nandar, ya itu urusan Nandar, ya hak kalian. Ya, saya lupa segi yang kedua segi apa. Tapi historikal itu yang paling penting, ya. Tetapi kalau berbicara tentang nama Allah ini Nandar, ini cukup kompleks dan ini bisa makan 2 jam ya, nggak apa-apa ya. Supaya kita berbicara secara dalam nih Nandar, ya. Apalagi kita menyadari bahwa nama Allah ini tidak dapat kita samakan dengan nama manusia. Tidak dapat kita samakan. Ya, karena ini unik ya, tidak bisa dibandingkan dengan nama-nama biasa yang ada di dunia ini, tidak bisa kita bandingkan. Ya. Maka dari itu nama itu dapat bermakna pribadi Nandar. Perhatikan baik-baik. Nama itu akan bermakna pribadi. Teman-teman Kristen juga perhatikan, dengar baik-baik. Nama itu bisa bermakna pribadi, panggilan, gelar, kehadiran, aktivitas, dan karya-karyanya. Ya, kita harus melihat itu. Maka dari itu, berbicara tentang nama Allah ini, teman-teman, ya, kita melihat Alkitab itu merumuskan dalam 3 hal. Ya, nama itu adalah pribadi itu sendiri. Ingat, nama itu adalah pribadi itu sendiri. Kedua, nama itu adalah pribadi yang diungkapkan. Kemudian ketiga, nama itu adalah pribadi yang hadir secara aktif. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Ya, kita harus perhatikan. Nah, jadi poin pertama teman-teman, ini memang sangat-sangat dalam ya. Poin yang pertama, tapi sabar dulu, nanti saya menjelaskan setelah pertanyaan Nandar ini ya. Ketika Nandar bertanya tentang nama Allah, saya ingin memberikan, nanti saya menjelaskan setelah ini 5 menit. Ketika Nandar bertanya tentang nama Allah, Nandar, nama Allah, ya, pertanyaan saya simpel. Di dalam sebuah buku, ya, tulisan dari Anthony, ya, Anthony S, ya, bukunya ini Nandar ya, ya, judulnya adalah Mythology of Legend, ya, ada halaman 53, itu mengatakan bahwa orang yang ada di sebelum adanya Islam itu sudah menggunakan kata nama Allah, ya. Amar bin Luhai lebih tepatnya itu memanggil dewa-dewanya dengan sebutan Allah. Pertanyaan saya sederhana Nandar, ya, jangan marah, ini bertanya ya Nandar ya, ya, pertanyaan saya sederhana. Ketika Amar bin Luhai memanggil dewa-dewanya dengan sebutan Allah dalam buku World Mythology of Legend, itu generik atau proper? Itu generik atau proper name? Habis ini saya akan jelaskan yang kau tanyakan. Ya, itu generik atau proper name? Itu baru pertanyaan pertama. Silakan, tafadolaki. Nanti habis ini saya jelaskan apa yang kau tanyakan. Waktu harus 5 menit, nah.
Nanti saya jelaskan habis ini, panjang soalnya. Waduh, terima kasih teman-teman, luar biasa. Luar Kalah biasa. juga kau PK Nandar. Iya, nggak apa-apa. Saya itu yang penting teman-teman sudah berkontribusi. Masalah kalah PK, yang penting tidak kalah debat. Iya kan? Baik. Ayo RK, mulai. Di mute ya RK ya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang di luar dugaan. Saya tidak perlu menerima penjelasan tentang konsep ketuhanan, tidak perlu. Yang saya tanya adalah RK, siapa nama sesembahan orang Kristen? Yang saya tanya ini siapa nama yang disembah oleh orang Kristen? Satu. Yang kedua, siapa nama Bapa? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang saya tanya, Bapa ini namanya siapa? Dua. Yang ketiga, Roh Kudus itu bukan nama, karena ada juga ruah tame, roh yang najis. Ada juga ruah ra'ah, roh yang jahat. Ruah hakodes namanya siapa? Kalau orang Kristen bertanya kepada umat Islam, Nandar dari Kuningan yang ganteng, siapa nama Roh Kudus? Jibril. Dalilnya mana? Quran surat Al-Baqarah 97 dijawab dengan Quran surat An-Nahl ayat 102. Siapa nama Roh Kudus itu? Jibril, makhluk ciptaan Allah. Siapa nama yang disembah oleh orang Islam? Allah. Quran surat Toha 14 jelas, tanpa babi bu bebo. Ditanya apa? Jelas dalilnya, tanpa penafsiran. Sekarang tolong perhatikan kepada saya. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara. Saudara tidak perlu ragu-ragu menyampaikan dalil, tidak usah, tenang. Saya sebagai pengacara di sini, ya. Saya tanya kepada saudara, siapa nama sesembahan saudara? Satu. Yang kedua, siapa nama Bapa Sorgawi? Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? RK, kalau Allah adalah proper name, memang sebelum Nabi Muhammad sudah digunakan sebagai proper name. Karena kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam menggunakan nama Allah, ya, untuk sesembahan yang disembah oleh Ismail alaihi shalom. Kalau berbicara tentang nama, contoh saya kasih tahu nih, ya, saya kasih tahu Anda di dalam Yesaya, perhatikan RK. Saya contoh kasih tahu Anda, Yesaya 42 nomor 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Inilah terjemahan Gabrul. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Tuhan itu bukan nama. Kita lihat dalam bahasa Inggris di dalam NKJV. I am Yahweh, I am Yud Hevaveh, that is my name. Ternyata Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu namanya Yahweh. Siapa Yahweh itu? Ternyata Yahweh itu adalah dewa bulan. Coba perhatikan teman-teman ya. Yahweh itu dewa bulan. Yahweh bahasa Ibrani Yud Hevaveh. Ternyata sekeping koin drahma sependapat sehal di provinsi Persia Yehud menampilkan Yahweh sebagai dewa bulan. Nah, jadi Yahwehmu itu adalah dewa bulan menurut literasi orang Yahudi. Nah, coba sekarang tolong aku mohon kepada RK, jawablah. Arman, berkah selalu. Abang Arman, Arakim, Morono, terima kasih, berkah selalu buat teman-teman ya. Coba, makanya RK, saya himbau kepada LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan pihak-pihak terkait, tolong jangan gunakan, jangan curi nama sesembahan kami. Saya yakin nih, kalau misalnya Alkitab diganti dengan Yahweh, dengan Elohim, 10 tahun ke depan tidak ada lagi perdebatan antara Islam dan Kristen. Tanpa babi bu bebo, saya tanya kepada RK, tolong jawab, siapa nama sesembahan orang Kristen? Satu. Siapa nama Bapak Sorgawi? Dua. Siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus bukan nama. Kalian menyebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak ngerti siapa nama Roh Kudus.
Jawab pertanyaan saya, jawab dengan data, jawab dengan dalil, tanpa babi bu bebo. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar dari Kuningan, Jawa Barat, orang Sunda. Iya elah, dari suku manapun kita diikat dengan iman Islam. Masya Allah, tepuk tangan. Oke. Aduh. Oke, mantap Nandar ya. Mantap gitu dong. Ini teman-teman, terima kasih yang sudah berkontribusi ya. Tolong dong kalahkan si RK, jangan kalah sama si RK guys. Ayo. Kamu ya, siap. Mulai RK. Siap, saya jawab. Saya jawab. Ya, Kenapa? ya. Memang tugas saya untuk menjawab. Jadi Nandar, Iya. kita berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti saya akan menjelaskan di sesi terakhir, Nandar. Karena bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Ya, ketika kita membuka kitab Taurat, kita akan melihat kebagaimanaan Allah dalam Bereshit bara Elohim, ya, wa ruach Elohim, wa yomer Elohim. Berfirmanlah Allah. Nah, itu kebagaimanaan Allah, ya. Dan sekarang, ya, kita melihat ini, Nandar, ya, seperti apa? Data yang kau bawakan tadi, ya, data yang Yonatan Nandar bawakan tadi terkait dengan Hashem, ya, sang nama itu, ya, 4 huruf itu, ya, bahwa data yang Yotefafe yang bro bawakan itu data di tahun keberapa? Dan terkait dengan dewa bulan itu, data di tahun keberapa? Ya, jangan sampai datanya itu baru ada di abad ke 10 mungkin. Ya, jadi itu data di abad ke-10. Sementara kita lihat, Nandar, ya, sebenarnya saya belum mau membuka di sini. Kita lihat, Nandar, ini poin pertama, saya jawab dulu. Ini dalam Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia. Nama yang mulia ini diterjemahkan sebagai Hashem. Dan dahsyat ini yakni Yotefafe Elohimu. Nah, ini Taurat, Nandar. Ini Taurat Musa. Nah, data yang kau bawakan itu data di tahun keberapa? Ya, jangan sampai yang lain lagi. Kemudian kedua, Nandar, ya. Kita poin pertama, kita belajar tentang nama adalah pribadi itu sendiri, Nandar. Nama adalah pribadi itu sendiri. Ya, kita bisa lihat di dalam Yesaya 30 ayat 27. Tuhan menyatakan, saya bukakan datanya. Ini saya mulai jawab pertanyaan kamu nih, satu persatu. Kebagaimanaan Tuhan itu Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Ya, kita perhatikan. Nih, setelah, sebab dari dulu, ya, diatur tempat pembakaran bukan untuk raja, oke. Nah, penuh, sabar ayat sini, oke. Sebab tiap pukulan dengan tongkat penghajaran yang ditimpakan oleh Tuhan ke atasnya. Ya, ini ayat yang ayat yang ke-28 kita lihat. Ya. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, kita lihat. Nah, kita lihat nih, Nandar, di dalam bahasa Ibrani-nya, Nandar. Dalam kitab Yesaya. Di sini dia bilang apa, Nandar? Ayat 28, ini. Shem Yotefafe. Jadi pertanyaan Nandar sudah saya jawab. Shem Yotefafe. Yod He Vafe. Ya, Shem Adonai. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian, Nandar, kita lihat lagi, Nandar. Ketika berbicara tentang Shem, sang nama adalah nama yang suci yang merujuk pada Ulangan 28 ayat 8. Jadi kita poin pertama, kita berbicara tentang nama adalah pribadi itu sendiri. Saya harap Nandar mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Ya. Mengapa Nabi Yesaya mengatakan Shem Adonai? Mengapa Nabi Yesaya mengatakan Shem Adonai? Karena berbicara tentang Shem Adonai, itu adalah nama, adalah pribadi yang hadir secara aktif dalam kepenuhan sifat yang diungkapkan. Berbicara tentang Shem, mengapa Nabi Yesaya mengatakan Shem Adonai, tetagram itu berbicara tentang poin pertama, nama itu adalah pribadi yang hadir secara aktif, secara penuh, dan secara sifat yang diungkapkan. Ya. Tetapi kita bisa lihat lagi, Nandar. Berbicara tentang nama pribadi ini di dalam Kejadian pasal 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ, dinamainya Allah Israel.
ialah Allah. Di dalam bahasa Ibrani dia mengatakan wayikra, ya, wayikra, sabar ya. El Elohe, Israel. Jadi poin pertama kamu harus memahami dengan baik tentang kekristenan ini, Nandar. Tentang nama itu adalah pribadi itu sendiri. Ketika kamu mengatakan Allah itu adalah nama, ya, maaf. Pertanyaan saya yang tadi kamu belum jawab, Nandar. Menurut buku World Mythology and Legend, halaman 53 dalam ISBN-nya, ada ISBN-nya. Pertanyaan saya itu simple. Apakah Amr bin Luhai, apakah Amr bin Luhai memanggil Allah dengan sebutan dewa-dewanya dengan Allah itu dengan sebutan apa? Itu proper name atau generic name? Karena Amr bin Luhai pun memanggil dewa-dewanya itu dengan sebutan Allah. Sebelum Islam ada. Habis. Itu sejarah, Nandar, ya. Waktu habis, RK, habis. Aduh, si RK. Kalah lagi kan, Nandar, ya, kalah. Jadi kalah gua, kalah PK. Tapi PK, tetap semangat, teman-teman. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, teman-teman ya. Berkah selalu buat teman-teman semuanya. Oke, mulai lagi. Ya. Ada orang Kristen yang bahasa Ibraninya lebih jago daripada saya. Bambang Nursena, bukan. Bambang Nursena bacaan Ibraninya tidak lebih baik dari saya. Yang lebih baik dari saya itu adalah Ibu Rita Wahyu. Teman-teman, ternyata nama sesembahan orang Kristen itu adalah Dewa Bulan. Nah ini, pemakaian nama Yahweh sebagai nama berhala. Yahweh sebagai nama berhala dalam Bible. Nah ternyata Yahweh sebagai nama berhala itu dilakukan sebelum Musa. Jadi ketika Musa menerima loh batu selama 40 hari, orang-orang bangsa Israel sudah menyebut berhala mereka, patung anak emas itu, patung lembu itu adalah Yahweh. Coba kalian cari ya. Oke. Sedangkan nama Allah itu proper name, diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Yang kamu sebut tadi itu siapa? Amr bin Luhai. Itu jauh-jauh setelah Nabi Ibrahim, jauh-jauh setelah Nabi Ismail. Tetapi saya tidak akan melenceng dari debat atau diskusi kita malam hari ini. Tolong, saya mohon Anda menjawab pertanyaan saya. Kalau umat Islam ditanya, Bang Nandar, siapa nama Tuhanmu? Allah. Di mana datanya? Kita gampang lihatnya, RK. Tinggal baca Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jelas, tanpa penafsiran, tanpa babi bu bebo. Kalau orang Islam ditanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97 dijawab dalam Quran surat An-Nahl ayat 102. Nama dari Roh Kudus itu adalah Jibril. Sekarang pertanyaan saya kok tidak dijawab dengan singkat, jelas, padat? Kan saya tanya nih, siapa nama sesembahan orang Kristen? Nandar, nama sesembahan orang Kristen ini adalah ini. Harus dijawab dengan jelas dong, jangan ngambang. Ingat, gelombang mu'alaf semakin besar, RK. Yang kedua, siapa nama Bapa? Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Kamu menyampaikan, Nandar, dijawab di akhir saja. Kenapa harus di akhir kalau di awal mampu dijawab? Kenapa harus di akhir? Kalau di awal kita sudah bisa jawab. Kalau kamu bertanya kepada saya, siapa nama Tuhanku? Allah. Quran surat berapa? Quran surat 20 ayat ke-14. Gampang, mudah. Siapa nama Roh Kudus? Jibril. Sekarang
berapa yang nonton nih? 100 orang yang nonton di komal saya. Perhatikan, siapa nama sesembahan orang Kristen? Apakah sama sesembahan orang Kristen dengan orang Yahudi? 2, siapa nama Bapa? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa nama Bapa ini? Yang ketiga, siapakah nama Roh Kudus? Bagaimana diskusi ini berkembang? Kalau ditanya hal-hal yang fundamental saja kamu tidak bisa menjawab. Padahal jawabannya gampang. Seperti halnya saya bertanya, RK sudah mandi belum? Sudah. Jam berapa? Jam 5. Pakai sampo apa? Saya pakai sampo kecubung. Kan gampang. Tolong saya mohon, ada lagunya. Aku mohon kepada RK, jawablah pertanyaan saya. Siapa nama Bapa itu? Siapa nama Roh Kudus itu? Dan siapa nama yang disembah oleh orang Kristen? Kamu tidak bisa menjawab, RK jangan nangis. Gak tega aku, sumpah. Gak tega RK. Jawab RK, tolong, aku mohon. Siapa nama sesembahan Kristen, siapa nama Bapa, dan siapa nama Roh Kudus? Apa sih Nandar? Apa sih? Suruh tuh spender kamu di sebelah itu kerasin dikit lah. Masa cuma 3.000? Bang Arman, terima kasih. Bang Hari Sodik, makasih. Akis, makasih. Sedikit lah spender kamu tuh. Oke. Ayo teman-teman. Tep Ica, makasih. Didik, makasih. Ojan, terima kasih. Turunanetena, Agung, Sato, makasih. STB Putra, Musafir, thank you so much. Apas dan teman-teman semua. Jawab ya RK ya. Tenang Nandar. Saya sudah dari tadi saya pelan-pelan jawab saja. Oke. Sekarang. Iya ya. Mana? Pencet. Oh nggak ada. Pencet. Nggak ada RK. Jangan bengong. Yang nggak ada. Oh sabar, saya batalkan dulu. Iya. Nggak ada, jangan panik lah. Ini tanganku di sini. Nah, baru ada nih. Oke, jawab ya. Sebenarnya saya masih pingin main-main dulu dengan Nandar nih. Terlalu cepat juga tidak enak Nandar. Kita main-main dulu Nandar. Saya pingin olah dulu daya pikir kamu sampai di mana gitu. Jangan langsung tembak-tembak. Kalau kayak saya langsung tembak begini kan gak enak Nandar. Perdebatan langsung selesai. Saya pengen kita kaji pelan-pelan Nandar gitu. Santai Nandar, jangan langsung buru. Ini tipikal Nandar ini buru-buru. Buru-buru akhirnya cepat celok juga Nandar. Oke Nandar, gini Nandar ya. Perhatikan baik-baik Nandar. Ketika kamu nanya siapa namanya ya Nandar ya. Perhatikan Nandar ya. Ini di dalam satu raja-raja ya, pasal 18 ayat 24. Kemudian biarlah kamu Nandar memanggil nama Allahnya kamu Nandar. Lihat huruf kecil Nandar. Kamu kan minta saya jawaban. Oke, saya tembak langsung nih. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allah kamu Nandar. Dan aku pun akan memanggil nama Yod-Heh-Vav-He saya. Maka Allahnya yang menjawab dengan api. Dialah Allah yang huruf besar yang adalah Yod-Heh-Vav-He ini. Saya ulangi lagi. Saya sebenarnya mau langsung ini, tapi Nandar udah desak terus nih. Kemudian biarlah kamu Nandar memanggil nama Allahnya kamu Nandar. Dan aku pun akan memanggil nama Yod-Heh-Vav-He. Maka Allahnya yang menjawab dengan api. Dialah Allah yang huruf besar semua ini, yang berbicara tentang kebagaimanaan, yaitu Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Biarlah kamu memanggil Allah kamu. Sehingga ketika Nabi Musa di atas gunung itu mengatakan, siapakah engkau? Dia bilang, aku, ya aku. Masa kita harus menyembah nama sih? Terlalu syariat kali Nandar. Kalau kamu masih berpatokan pada nama, hakikat yang kamu dapat itu nggak akan dapat Nandar. Makanya aku ya aku, ehye eser ehye. Aku ya aku, mau siapa lagi aku ini? Tetapi
ya, tetapi ketika kita berbicara tentang Yotevave, nah, ini kita berbicara, Nandar, kita berbicara tentang nama adalah pribadi yang hadir secara aktif. Sehingga satu Raja-Raja pasal 18 ayat 24, ketika kamu memanggil nama Allah kamu, ini berhubungan dengan nama adalah pribadi yang hadir secara aktif, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di latar belakang pendahuluan tadi, yaitu Yotevave. Allah kami, sang sembahan kami, al-ilah kami, Allah kami adalah Yotevave. Untuk membedakan, memisahkan ilah-ilah lain dengan ilahnya Israel, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Sebenarnya saya nggak mau main-main di sini dulu, Nandar. Masih pingin pelan-pelan sih. Tapi kamu nggak sabaran sih. Ya, tetapi saya ingin bertanya satu hal kepada Nandar. Ya, ini Nandar ya. Ketika kamu tanya mengapa, ketika kamu tanya mengapa, ada satu Al-Quran, maaf. Ada Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Nandar. Pertanyaan saya. Ada Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Abdullah Yusuf Ali. Abdullah Yusuf Ali ini menerjemahkan kata Allah dengan God. Apakah itu miliknya orang kafir atau bukan, Nandar? Itu saya tanya tuh. Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan Al-Quran di dalam bahasa Inggris kata Allah dengan sebutan God. Kok bisa? Makanya ku bilang, Nandar, bahasa itu netral, Nandar. Bagaimana kamu mengkaji hal itu? Mengkaji bukan berarti, oh kitab saya udah ngomong demikian, tetapi kamu bisa nggak mengkaji secara historikal? Ketika kamu tanya, siapa nama sang sesembahan Allah kamu? Sehingga bisa membedakan Allahnya sang sesembahan kami dengan Allah yang lain adalah dari namanya. Saat itu ya, nanti kita ini pelan-pelan, ini saya masih pelan-pelan, kebagaimana dia adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, pelan-pelan dulu, Nandar, pelan-pelan dulu, jangan langsung keras, Nandar, ditembak dari sebelah. Pelan-pelan dulu, Nandar, slow, Nandar, slow. Jangan terima langsung kasih, ini, kita putar-putar semuanya. Tuan muda dari Malaysia, terima kasih. Tuh, lihat, orang Kristen Malaysia sudah mencabut nama Allah. Gantiannya pun juga sudah ada gitu, kembali ke original teksnya. Jadi seperti itu. Tele-tele, saya itu pengennya der dor. Teman-teman, si RK katanya mau main-main. Di mute RK. Kalau saya nggak mau main-main, karena agama ini bukan permainan. Agama ini adalah keseriusan. Pertanyaan saya dengan mudah saya lontarkan dan dengan mudah kalian pahami. Tapi sayang, untuk menjawab pertanyaan saya saja muter kayak gimana. Nah, si RK saya tanya nama Tuhannya, tadi katanya ini, teman-teman. Ini dalam tulisan Ibrani kursif ya, Yud He Vav He. Ini namanya, ini bukan Tuhan orang Kristen, ini Tuhannya orang Yahudi, Yud He Vav He. Seperti halnya yang ada di dalam sebentar ya. Nah, seperti halnya yang ada di dalam Yesayahu 42 nomor 8, Ani Yud He Vav He. Ini Tuhan orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya Tuhan punya anak. Orang Yahudi nggak percaya Tuhan jadi manusia. Kalau kamu mengatakan Tuhanmu Yud He Vav He, ini sebagai proper name, Yesus itu proper name atau bukan? Ayo, bingung kan? Sekali lagi saya tanya nih, siapa nama sesembahan orang Kristen? Tolong dijawab. Siapa nama sesembahan orang Kristen? Satu. Siapa nama Bapa? Dua. Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Kenapa saya berulang kali membahas ini? Biar tidak ada disintegrasi sosial di antara kita. Biar LAI sadar, jangan menggunakan istilah-istilah Islam. Ini saya contohkan ini RK ya. Kamu tanya pastor kamu tanya uskup kamu kan Katolik ya.
Kamu tanya, Yesus itu sehari-hari berbicara dalam bahasa Aramaik. Saya tunjukkan, ini bahasa Ibrani teman-teman ya. Saya tunjuk di dalam Syriac Bible ya. Syriac Bible itu adalah Pesita Text. Saya baca di dalam Pesita Text. Omar leh Moja, terima kasih semuanya, terima kasih ya. Omar leh Yesu kademoy menkulhun pukdone sema Israel Morio. Ini Aramaik Serto teman-teman ya. Aramaik itu ada Serto, ada Madenhoyo, ada Estrangelo. Kalau Estrangelo itu yang dipelajari oleh si Aldo Tulung Alo. Kalau dia manggilnya Maria, itu Aramaik Estrangelo atau Madenhoyo. Kalau yang saya baca ini adalah Aramaik, ini adalah Aramaik Serto teman-teman ya. Nah ini Aramaik Serto. Nah ini bahasa Yesus. Kalau orang Kristen konsisten dengan cinta kepada Yesus, ternyata Tuhannya namanya Morio, bukan Yahweh ya. Mojiak berkah selalu, Masya Allah teman-teman. Tuan muda berkah selalu. Ternyata Tuhan orang Kristen ini namanya Morio kalau kita mengacu ke dalam bahasa Yunani. Kalau kita bahasa Aramaik, kalau mengacu ke dalam bahasa Yunani, RK perhatikan ini. Saya tunjukkan kepada kamu Markus 12 nomor 29. Lihat RK. Ini tadi yang saya baca bahasa Aramaik. Sekarang saya baca bahasa Yunani ya, Textus Receptus. Di dalam Textus Receptus, di sini dikatakan Hode Yesus afikrite hauto hotifrote fasonton entolon aku Israel kurios theos hemon kurios estin. Kenapa kamu nggak menggunakan theos? Bingung. Original teksnya bahasa Yunani, nggak bisa baca. Yesus sehari-hari bahasa Ibrani, Aramaik, nggak bisa baca. Kalah sama Muslim. Gak malu kalian? Saya ulangi pertanyaan saya. Jangan babi bu bebo nggak jelas. Jawab pertanyaan saya. Siapakah nama sesembahan orang Kristen? Satu, dua, siapa nama Bapa? Tiga, siapa nama Roh Kudus? Jeder. Nangis RK kawan. Aduh. Gak apa-apa teman-teman, kita sabar Makasih teman-teman semuanya, Rizal, Aboje, yang teman-teman yang BBR, Tuan Muda, siapa lagi tadi ya? Saya tahu, oke. Silakan. Yasril, Koike, tar RK ya, kita jeda dulu sebentar, biar kamu nggak pusing kotak kamu. Kita sapa-sapa dulu nih. Aja aku mau. Kita sapa-sapa dulu spider kita, Yasril, Om Badak ya. Terima kasih semuanya pokoknya ya, berkah selalu. Rizal, oke. Jawab pertanyaan saya, jangan kamu mengecewakan spider kamu. Oke Nandar. Terima kasih ya Nandar ya. Gak apa-apa. Tapi Nandar ini nggak biasa geruduk-geruduk kita teman-teman. Aman aja. Jadi ketika Nandar bertanya tentang itu, kan saya bawakan data di dalam Ulangan 28 ayat 58. Hashem ya, Hani ya. Lalu Wahan ya, Hazeet Yutefavi. Ya kan Nandar? Proper name kan Nandar? Ya kan? Sekarang kau bertanya, benar gak berbicara tentang Yotefavi, dia ya, Uwa itu Nandar, itu berbicara tentang kebagaimana dia, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Ya. Kemudian, apakah Yesus itu adalah Yotefavi? Tuhan huruf besar itu? Itu kan pertanyaannya. Nandar, saya bukan apologet kaleng-kaleng yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu berarti dia kaleng-kaleng, Nanda. Tapi ketika kau tanya, Yesus RK, Yesus Tuhan enggak? Yotefavi enggak? Yotefavi, Tuhan. Itu berbicara tentang kebagaimanaan dia. Ya, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Nah, sehingga saya ingin menunjukkan tabel ini, Nanda. Makanya saya bilang, ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan huruf besar semua,
Nandar, saya disclaimer lagi. Ketika ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan huruf besar semua, bukan Yotevave, berarti dia nggak belajar teologi dengan baik tuh. Suruh dia belajar dulu. Tapi mungkin benar atau tidak, mungkin video yang itu kau edit mungkin. Mungkin Nandar edit video itu ya, tetapi saya nggak tahu. Tetapi kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya itu kacau. Ya, perhatikan baik-baik Nandar. Ketika berbicara tentang siapakah Yesus itu, Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, Yehovah adalah Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus adalah Yehovah, pencipta. Ada enggak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sehingga di dalam bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya mengatakan Bereshit haya hadavar. Yohan dalam Haberit dalam bahasa Yunani, Bereshit haya hadavar. Itu berhubungan dengan Bereshit bara Elohim. Ya, sehingga Nandar berbicara tentang Yotevave, ya, Yotevave itu Nandar, itu berbicara tentang adanya kombinasi dari 3 kata kerja. Saya udah mulai gramatikal nih Nandar. Ketika berbicara tentang Yod, He, Vave, itu berbicara adanya kombinasi dari 3 kata kerja, yaitu hayah. Hayah itu berbicara tentang he was. Saya harap Nandar memahami bahasa Inggris. He was itu bentuk lampau. Ya, hayah. Artinya itu berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 1 dalam Haberitnya, Bereshit haya hadavar. Pada mulanya adalah firman. Kemudian kombinasi kedua dari Yotevave ini menurut orang Yahudi, yaitu mengatakan Hove. Artinya he is. Dia adalah siapa? Sehingga kalau berbicara tentang dia, ya, adalah siapa, sehingga akan merujuk pada ini. Dia adalah siapa? Awal dan akhir. Yesaya 41 ayat 14. Ini di dalam kitab para nabi. Wahyu 1 ayat 17. Yesus berkata, akulah yang awal dan akhir. Sehingga kita merujuk bahwa Yesus ini dalam kebagaimanaan dia adalah Yotevave. Tuhan huruf besar semua. Ya, saya udah mulai main gramatikal Nandar. Poin berikutnya Nandar ya. Akan saya bilang jangan terlalu buru-buru Nandar. Ini berbicara tentang Yihye. Yihye ini artinya apa? He will be. Dia itu siapa? Maka pada akhirnya kita mengatakan di dalam Alkitab, Allah itu, Yesus itu tetap sama. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. Ingat hayah, ingat hove, ingat yihye. Jadi kau tanya, Yesus itu siapa? Saya udah jelaskan. Ya, makanya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 24 mengatakan, ini berbicara tentang nama adalah pribadi yang hadir secara aktif. Sehingga dalam 1 Raja-Raja berbicara tentang nama yang hadir secara aktif itu mengatakan, biarlah kamu Nandar memanggil Allahnya kamu, dan aku pun akan memanggil Allah, nama Tuhan, memanggil Yotevave saya, Tuhan huruf besar. Maka Allahnya kamu menjawab dengan apa? Dan dialah Allah, huruf besar semua, Elohim. Ya, pertanyaan saya Nandar, tadi seorang Islam si Abdul itu mengatakan tentang apa Nanda? Oke, gak sempat saya bertanya, biarkan kau bertanya aja. Oke, mangga. Ya silakan Anda bertanya. Gue ladani. Kalah lagi kau pekan Anda. Iya ya udah jangan kejang-kejang. Saya nggak melarang Anda bertanya, justru saya pengen Anda bertanya gitu loh. Baik. Gak mau. Jangan kamu takut, udah kalah debat, takut bertanya. Gak mau saya. Biar kau tanya iman saya aja. Ya, Fred. Gak mau aku Nanda. Saya udah bilang saya mau kembali yang tahun lalu, hanya siap mau ditanya. Udah. Tanya aja iman saya. Silakan. Kamu ya babak belur lah kalau gitu RK. Udah babak belur. Udah ayo mulai, jangan nangis. Teman-teman, makasih ya. Ingat sekali lagi, saya tidak membahas tentang konsep ketuhanan. Ingat ya RK ya, saya tidak membahas tentang konsep ketuhanan. Yang saya bahas dengan Anda adalah siapa nama Tuhan Kristen dan siapa nama Tuhan Islam. Kalau yang Anda jelaskan itu konsep ketuhanan. Coba Anda perhatikan ini. Ini Anda blunder kalau Anda mengatakan Tuhanmu itu namanya Yahweh.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Ini terjemahan Gabrul ini. Ini jujur ini terjemahan Gabrul teman-teman ya. Nah, kalau kita mau lihat ini dari NKJV ya, New NKJV. Kita baca dalam bahasa Inggrisnya. And Elohim said moreover unto Moses, the shall to say unto the children of Israel, Yahweh namanya, Yud-He-Vav-He Elohim of your father, the Elohim of Abraham, the Elohim of Ishak, the Elohim of Jacob had sent me unto you. This is my name. Coba perhatikan RK. Ya, this is my name forever, selamanya. Kok jadi Yesus namanya? Nama Tuhan bangsa Israel itu adalah Yud-He-Vav-He. Untuk selamanya. This is my name forever and this is my memorial unto all generation. Coba perhatikan itu. Saya nggak bertanya Tuhan Yahudi. Kenapa kamu dari tadi cuma perjanjian lama saja yang kau beri kepada saya? Saya nggak nanya Tuhan Yahudi. Kamu tahu nggak, orang Yahudi nggak pernah debat dengan orang Islam karena orang Yahudi menyebut Tuhannya Yahweh Hashem Adonai. Yang nggak pede dengan kitab sucinya Kristen. Makanya saya bertanya kepada ente, siapa nama sesembahan orang Kristen? Satu. Yang kedua, siapa nama Bapa Sorgawi? Yang ketiga, siapa nama Roh Kudus? Yang Anda jelaskan konsep ketuhanan, yang saya tanya nama. Tidak perlu perdebatan kalau saya nanya nama. Misalnya, RK, di samping kamu ini siapa? Kok ganteng banget pakai kacamata? Ada tulisan Ibraninya. Oh, namanya Nandar, Yonatan Nandar. Nggak usah didebatkan. Sementara saya nanya siapa nama Tuhannya Kristen, dijawab Yesaya, dijawab Ulangan, dijawab Keluaran, itu Tuhannya Yahudi. Sekali lagi tolong aku mohon nih teman-teman ya, inilah ketidakbenaran LAI ketika mencuri, mengambil, mencomot kata Allah. Saya lihat video yang viral, ada salah satu tim penerjemahan dari LAI ya, pendeta doktor siapa itu, kami minta maaf, memang ada terjemahan yang keliru. Pak Pendeta, mudah-mudahan Anda melihat ini, Pak. Indonesia tidak akan ricuh, tidak akan terjadi disintegrasi sosial antar umat beragama selama orang Kristen kembali kepada original teksnya. Kalau misalnya orang Kristen kembali seperti Yahudi, Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Pneumahagion, saya yakin 10 tahun ke depan tidak akan ada lagi diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sudah kembali kepada original teksnya. Selama kalian memakai nama Tuhan kami, yaitu Allah, maka selama itu pula terjadi perdebatan. Kami tidak pernah berdebat dengan Hindu, Buddha, Konghucu, dan Yahudi. Kami hanya berdebat dengan orang-orang dengan agama yang diduga mencuri nama Allah. Oke, saya tanya kembali, siapa nama sesembahan orang Kristen? Satu, siapa nama Bapa? Siapa nama Roh Kudus? Kamu langsung aja jawab, nama sesembahan saya adalah A, nama Bapa adalah B, nama Roh Kudus adalah C. Tinggal jawab dalilnya ini. Masa kamu harus saya ajari bagaimana berdebat? Banyak yang akan mualaf kalau kamu kalah debat terus sama saya. Oke, saya kalah PK, tapi yang mendapatkan hidayah karena saya debat itu banyak RK. Tolong jawab pertanyaan saya. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Aduh, RK. Kalah aku, kalah PK nih teman-teman, kalah PK. Sultannya udah nggak ada, Nandar. Sultannya udah nggak ada. Iya, sultannya sudah pada nggak ada. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nge-give, berkah selalu ya. Oke, saya jawab Nandar. Nandar. Ya. Oke. Cet, jangan bengong. Oke. Ya, silakan. Jadi gini Nandar ya.
Nandar ini melebar kemana-mana, nanti orang Kristen gini-gini, nanti mualaf gini-gini. Nandar, saya kalau ngomong bilang nanti, aduh, ada tuh banyak yang masuk Katolik gitu, gini-gini. Takut nanti bilang kami ini menginjili yang sudah beragama lagi. Ya kan, takutnya kalau saya bilang, Nandar, ada tuh yang masuk Katolik, hubungi saya gini. Takutnya kita bilang, RK, kamu menginjili yang sudah beragama, kan nggak enak, Nandar kan. Makanya nggak perlu lagi aku sampaikan di sini kan. Nggak etis juga gitu kan. Banyak tuh yang datang ke tempat aku, Nandar, yang ingin masuk Katolik. Kemudian kedua, Nandar ya, kamu bertanya tentang namanya orang Kristen seperti apa alanya. Di dalam Yohanes 17 ayat 11, Yohanes 17 ayat 11 mengatakan, dan aku ya, dan tidak ada lagi di dalam dunia ya, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ingat ya, ya Bapa yang kudus. Ya, peliharalah mereka dalam namamu. Yohanes 17:11. Dalam namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Ya. Lalu di sini berbicara dalam Yohanes 17 ini, Nandar. Dalam Yohanes 17 ayat 11 ini berbicara tentang nama adalah pribadi itu sendiri. Saya harap Nandar memahami bahasa Indonesia dengan baik ini. Nama itu adalah pribadi itu sendiri. Maka ketika Yesus mengucapkan doa-doa seperti itu berbicara seperti Bapa menyertai pelayanan Tuhan Yesus dalam kemuliaan nama pribadinya itu. Dalamnya, teologinya orang Kristen dalam banget ya. Hanya Roh Kudus kalau sudah ada baru bisa mengerti soal ini. Ya. Saya harap memahami teologi yang sedalam ini. Kemudian kita lihat nih dalam amanat agung Tuhan dalam Matius pasal 28 mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Di sini namanya ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berhubungan yang dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 11 tadi. Sehingga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sejalan dengan perkataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Dalam Yohanes 10 ayat 30 itu berbicara aku dan Bapa adalah satu. Dalam Haberit Yohanes 10 ayat 30 mengatakan ani hulhaaf ekat anakmu. Artinya itu berbicara tentang ousia, sehakikat, yang merujuk pada nama pribadi itu, Nandar. Nangkap gak sih, Nandar? Saya berharap Nandar bisa memahami ini ya. Nah, Yohanes 10 ayat 30 ini berhubungan lagi dengan Yohanes 14 ayat 10 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Karena usia tadi, Nandar, sehakikat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang tinggi. Ya, oke Nandar, sampai situ paham? Nah, kemudian Nandar, ketika kau mempermasalahkan tentang kata Allah, Nandar, Allah itu secara etimologi, Nandar, itu al-ilah. Al itu artinya sang, ilah itu sesembahan. Al-ilah artinya sang sesembahan, Nandar. Oke, sang sesembahan. Ya aku sang sesembahan. Tetapi yang membedakannya itu apa? Yang membedakan dengan Allah-Allah lain. Nandar, kau jangan bengong kayak gitu. Kasihan aku lihat mukamu, Nandar. Kok bengong gitu, Nandar? Kok udah kayak gak jelas sekali, Nandar. Makanya Nandar, kau perhatikan, Nandar ya. Nah, ini orang Arab menggunakan kata Allah. Makanya saya bilang, kita mengkaji itu secara historikal, Nandar. Secara historikal itu kita mengkajinya seperti apa? Nah, saya ingin bertanya kepada Nandar, bisa nggak dari segi historikal, Nandar, iman yang Nandar iman ini mengkaji kata Allah dari segi historikal? Apakah kata Allah ini sudah ada atau belum ada sebelum segala sesuatu itu dijadikan? Tolong jawab. Sebelum Islam ada, kata Allah ini sudah ada atau belum? Tolong jawab itu.
Silakan jawab. Nandar menang. Silakan Nandar. Terima kasih teman-teman. Aduh, pusing aku. Sebentar ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah dukung. RK, kita sampai jam berapa ini? Ya, sampai jam berapa? Kalau mau debat Yesus tidak disalib, oke, kita lanjutkan dengan tema Yesus kalau tidak Yesus disalib. tidak disalib, kalau Yesus tidak disalib, mungkin kita aturin waktu Nandar. Enggak. Saya besok ada ke gereja Nandar. Saya besok ada ke gereja pagi. Ya, makanya saya udah tanya sampai jam berapa ini, karena dari tadi nggak ada jawaban saya. Oke, dari mana nih? Kamu jawab, habis itu langsung tutup, habis itu kita akhiri. Besok kita nanti kita tadi janjinya gimana? Yang opening siapa? Ya, kamu yang opening. Nah, ya, kalau saya opening, saya closing. Berarti saya closing ini. Saya closing. Iya, silakan kamu closing dah. Ya. Oke. Kamu tadi berjanji ya, RK sebentar. Kamu tadi berjanji akan menjawab di akhir. Siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus, dan siapa nama sesembahan orang Kristen. Jawab di akhir. Ini closing kamu. Silakan. Oke, terima kasih. Iya, jawab ya. Kamu jangan ini ya. Oke. Sebenarnya Nandar, saya sudah jawab dari tadi. Hanya memang mungkin kamu bukan orang Kristen, jadi mungkin kamu tidak memahami dengan baik. Ya. Jadi gini Nandar, simpelnya seperti ini Nandar ya, simpelnya seperti ini, bahwa ketika kita berbicara tentang nama Allah ini Nandar ya, kebagaimanaan dia orang Kristen. Jadi kebagaimanaan Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, bukan. Ya kamu tanya siapa nama Bapa? Siapa nama Bapa? Ketika pertanyaan kamu ini seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan kamu ini sama seperti orang yang tidak mengenal siapa Allah. Ya. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Gitu kan? Supaya saya bisa menyampaikan kepada mereka di bawah ini. Gitu. Siapakah engkau? Di atas gunung itu, dalam Taurat itu mengatakan, aku ya aku. Aku tetap aku. Mau aku ini siapa lagi? Tetapi artinya ketika mengatakan, apakah Musa memanggil Allah itu? Allah, Al-Ilah, gitu. Allah itu adalah sang sesembahan. Maka dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Ya, tetapi kita melihat, makanya saya menunjukkan tabel ini, Nandar. Nama yang suci 4 huruf ini, Nandar. Yang Tuhan huruf besar semua ini, Yesus adalah Yotevave enggak? Yotevave. Saya udah jawab nih Nandar. Tetapi secara general Nandar, ya, ini berbicara secara general. Allah itu general. Sesembahan secara umum. Bahkan Amar bin Luhai saja memanggil dewanya dengan sebutan Allah. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, maka dari itu Nanda, apakah Yesus ini adalah Yotevave itu? Kebagaimanaan itu sebagai sang firman. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 1. Yesus. Allah adalah awal dan akhir. Yesaya 41. Yesus adalah Yotevave, adalah awal dan akhir. Wahyu 1 ayat 17. Allah adalah siapa? Adalah Raja. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Yesus adalah Yotevave, adalah Raja. Yohanes 19 ayat 21. Lihat lagi Nandar. Allah adalah juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Yesus adalah Yotevave, adalah juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Allah dalam perjanjian lama Mazmur 100 ayat 3 adalah gembala. Yesus adalah Yotevave, adalah gembala. Yohanes 10 ayat 11. Saya harap Nandar memahami itu dengan baik. Jadi ketika bilang, apakah orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah? Secara historikal kami boleh menggunakan kata Allah. Secara kajian kami boleh menggunakan kata Allah. Boleh sekali. Makanya saya bilang, tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas secara
historikal. Karena kalau kita bahas secara kitab, tidak akan saling terima. Nah, itulah Indonesia dengan keberagaman uniknya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, karena kita ini adalah Indonesia. Ya, kita ini adalah Indonesia. Ya. Saya sedikit pun tidak akan bertanya imannya Nandar. Saya tidak akan bertanya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiskusi dengan Nandar, untuk menyampaikan iman saya secara Kristen seperti apa. Ya, saya harap Nandar jangan geruduk saya ya habis ini. Walaupun saya di Filipina, jangan geruduk saya ya Nandar. Ya, dan saya harap orang Kristen pun memahami dengan baik tentang pelajaran hari ini. Saya akan mengulang ini di hari besok sehingga kita memperkuat lagi. Karena saya seorang guru, berarti saya mengajar, besok saya mengulangi lagi untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari malam ini. Ya, saya berharap, maaf kalau saya ada salah-salah kata ya, teman-teman Islam atau Yonatan Nandar, kalau saya ada salah kata, ya, maafkan saya, karena saya pun manusia, tidak luput dari kesalahan juga. Ya, ya, wabillahi taufiq lan Nandar ya, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Di akhir saya kira mau menjawab RK. Duh. Oke, sekarang saya bermenang ya. Siap. Yes. Udah nggak ada yang dukung kamu, RK, sudah kamu udah nggak bisa jawab. Udah, sekarang saya closing. Pencet, jangan bengong. Ya, baik. Terima RK. Saya haturkan terima kasih kepada RK. 2 bulan yang lalu dia sudah nggak bisa diskusi sama saya, Pak Uti. 2 bulan yang lalu kalau PK sama saya, adu suara, bukan adu ilmu. Hikmah saling lapor melapor ini, si RK kembali kepada tabiat awal, yaitu bisa diskusi dengan santun. Saya berharap teman-teman Kristen yang lain mengikuti jejak si RK, diskusi dengan santun. Saya pengen berdebat dengan orang Kristen yang paling hebat di muka bumi, yang bisa baca Ibrani, yang bisa baca Yunani, yang bisa baca Aramaik, yang bisa baca Arabik. Saya mohon, ada enggak di antara kalian yang bisa 4 bahasa Bible? Kadalah. Si RK ternyata jadi wanes. Tadi si RK mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yahweh, Yahweh itu adalah Yesus. Anda ketika berdebat dengan saya, kenapa jadi wanes RK? Karena di dalam katekismus gereja Katolik, magisterium gereja Katolik, nggak ada konsep yang kamu bilang bahwa Yahweh adalah Yesus. Karena dogma Tritunggal adalah Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ini konsep Tritunggal yang Maha Kudus menurut keyakinan magisterium gereja Katolik dan katekismus gereja Katolik. Begitu juga Protestan. Kenapa tadi kamu mengatakan Bapa adalah Anak? Padahal konsep Tritunggal itu tidak mengenal seperti itu. Yang saya tanya, siapa nama Anak? Yang saya tanya, siapa nama Bapa? Dan yang saya tanya, siapa nama Roh Kudus? Sampai detik-detik terakhir kamu nggak bisa menjawab. Siapa nama Bapa? Nggak dijawab. Siapa nama Anak? Nggak dijawab. Siapa nama Roh Kudus? Nggak dijawab. RK, kalau orang Yahudi saya tanya, ya, Masemo Elohim ahi, orang Yahudi akan mengatakan Shemo Adonai Yud He Vav He. Siapa nama Tuhanmu wahai orang Yahudi? Ma Shemo Elohim, Shemo Yud He Vav He. Jelas namanya adalah Yahweh Elohim. Makanya orang Yahudi tidak pernah berdebat dengan orang Islam, karena orang Yahudi percaya diri dengan nama Tuhannya, yaitu Yahweh. Karena mereka mensakralkan nama Yahweh, mereka manggilnya Hashem Adonai. Orang Kristen termasuk RK ini, saya tanya siapa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sampai diskusi berakhir tetap tidak ada jawaban. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh buat kita semua. Saya semakin yakin dan sejak dahulu yakin Quran surat
Quran surat As-Saff ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Artinya apa? Allah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Apa kata Allah? Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Agama yang dibawa oleh Rasulullah ini akan mengalahkan semua agama yang ada di muka bumi, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jangankan berbicara tentang konsep ketuhanan, berbicara dan ditanya siapa nama Roh Kudus saja bingung, siapa nama yang disembah oleh orang Kristen bingung, siapa nama Bapa bingung. Karena ketika Anda ditanya nama Bapa, Anda jadi wanes. Kalau orang Islam ditanya marabbuka ahi, Robbi Allah, Allahur Robbi, Tuhanku adalah Allah. Ya, mahuwa Roh Kudus ahi, Ruaha Kodes, Roh Kudus huwa Jibril alaihi salam. Jelas Quran surat Al-Baqarah 97, Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Quran surat An-Nahl ayat 102, Roh Kudus adalah Jibril. Jelas. Tapi kalau orang Kristen ditanya siapa nama Roh Kudus, bingung. Tetapi saya mohon maaf dan berterima kasih kepada RK apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan RK dan teman-teman Katolik maupun Protestan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang Kristen dan Katolik dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Amin. Oke RK, terima kasih. Nandar, sabar dulu Nandar. Kau jangan bilang saya Vanes, Nandar. Saya bukan Vanes. Oh, udah nanti itu konsep ketuhanan deh. Kau jangan bilang saya Vanes, saya bukan Vanes. Kau tadi kamu yang aduh. Lo kamu tadi yang ngomong kau kacau-kacau kau mulai framing aku bilang Vanes. Udah mulai. Nanti ya dijawab. Kesel aku Tritunggal, kau bilang Vanes. Tadi penjelasanmu kalau Yahweh adalah Yesus itu adalah kamu menganatema doktrin gereja Katolik. Tritunggal itu bukan seperti itu penjelasannya. Iya. Kamu nggak paham juga. Gini Nanda. Lo nggak paham kamu itu udah. Mau kita bahas Tritunggal belum sekarang? Mau kita bahas Tritunggal juga? Supaya saya jelaskan nih Tritunggal perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mau bahas Tritunggal juga? Tadi baik. Kamu mau bahas konsep ketuhanan? Ya, kamu tanyalah iman saya sepuasnya tentang Tritunggal. Bebas. Tadi saya nantang tentang penyaliban, Nandar. Saya besok mau ke gereja, Nandar. Kapan lah kita besok lah kita Tritunggal ya. Kamu takut bahas penyaliban ketika bahas Tritunggal? Ayo Nandar. Takut saya digeruduk nanti. Udah. Besoklah kita bahas Tritunggal. Kamu tanya saya tentang Tritunggal boleh. Saya nggak akan tanya iman kamu sedikit pun. Oke lah, terserah kamu lah. Gak akan saya tanya. Saya udah berjanji saya tidak tanya iman kamu. Oke ya. Kamu bebas lah tanya iman saya. Oke, sebagai tanda pertemanan kita PK terakhir ya sama kamu nih. Ayo. Oke guys. Oke. Aku nyanyikan sebuah lagu buat kamu RK. Apa lo tega? Ya. Janganlah lagu itu nggak toleransi lah Nanda. Lo emang toleransi? Emang kamu pikir lo tega gimana? Lo sebentar, tenang aja, tenang. Jangan yang menyinggung iman Kristen lah, nggak baik. Saya ini adalah orang Islam, tidak mungkin saya menyinggung agama orang Kristen atau Katolik, RK. Jika kamu tidak mau diserang agama, iya, saya akan puter apa lu tega. Tenang aja. Sabar Nandar, aku lihat dulu Nandar. Di luar ini ada orang nggak? Rame-rame nggak? Katanya di Filipina lu bohong aja lu. Tarik kaya. Berani memukulku. Punya. Tarik kaya. Tenang, ini bukan panggilan ya. Enggak. Jangan ngina-ngina ya. Enggak. Buat kalian yang masih bertahan sama doi, putuskan anjing. Siap. Paledok baik. sambutan. Ini bukan tentang Bukan orang lebih mana? Ya pokoknya dengerin nih. Sikat, Ger.
Kela tuh Den. Lela atuh Den, cicing lah. Nah, denge kerusia. Apa lo tega Punya pacar kok kayak selingkuhan. Ya, nggak pernah di bos, Storyin Deng. tapi di close friend. Apa lo tega Punya pacar yang mata duitan. Iya banget keluar duitnya. Udah kayak bayar kosan tuh. Boros. Apa lo bener-bener tega Punya pacar kok hobi marahan. Ya. Udah ngomongnya kasar, suka bentak-bentak kayak di film-film horor. Ih, serem. Kalau sama aku nih kayak film Dilan. Ramal, kamu pasti putusin pacar kamu. Yuk bisa yuk. Apa lo tega Punya pacar kok jarang whatsappan. Ya slow respon. Kalau aku sih pas respon. Udah putusin aja. Apa lo tega Punya pacar kok yang emosian. Aduh, calon KDRT. Hati-hati deh, takutnya aja nih. Nanti ada piring terbang. Apa lo bener-bener tega Punya pacar kok cuma jadi beban. Seharian rebahan, sering tak jajan, kayak nggak punya kehidupan. Anjing, pacarnya nolep. Oke, thank you Nanda. RK. Ayo Jangan TK-nya Nanda sekali aja. Buat kalian yang masih bertahan sama doi, Putuskan anjing, ayo goblok. cicing lah tuh. Aing keur sambutan, dengekeun. orang gimana? Ya pokoknya dengerin nih. Sikat, Ger. Kela tuh Den. Heula atuh Den, cicing heula siapa? Nah, denge kerusia. Apa lo tega Punya pacar kok kayak selingkuhan. Ya, nggak pernah di bos, Storyin Deng. tapi di close friend. Apa lo Hasan, makasih, tega San. Punya pacar yang mata duitan. Rutin banget keluar duitnya. Udah kayak bayar kosan tuh. Boros. Apa lo bener-bener tega Punya pacar kok. RK. Oke, Makasih ya teman-teman ya. Kang Hasan, makasih Hasan. Ini Abah Iwan apa Hasan nih? API Jabar, terima kasih. Nandar, udah cair lah malam ini lo Nandar ya. Baiklah, thank you ya Nandar ya. Oke, makasih ya RK ya. Begini terus RK, Ya, makasih. diskusi-diskusi aja. Siap. Kamu kalau mau Siap. bertanya, tanya aja. Enggak. Saya enggak mau tanya iman kamu. Saya udah janji. Biarkan kamu tanya iman saya aja. Apa-apa. Ya udah, nggak seru kalau gitu Udah, agak